Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari Prodi Farmasi semester 6 Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit hipertensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi, di mana peningkatan darah secara kronis dalam jangka waktu lama. Penderita mempunyai tekanan darah yang melebihi dari 140/90 mmHg saat istirahat, diperkirakan mempunyai keadaan darah tinggi. Tekanan darah yang selalu tinggi adalah salah satu risiko faktor untuk terjadinya stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan merupakan penyebab utama gagal jantung kronis. Untuk penyebab terjadinya hipertensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, hipertensi primer. Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Berbagai faktor diduga turut berperan. Penyebabnya seperti bertambahnya umur, stres, psikologi, dan keturunan. Yang kedua, ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan sebagai akibat dari penyakit. Sekitar 5-10% penyebab hipertensi adalah penyakit ginjal, dan 1-2% adalah kelainan hormon, konsentrasi oral, dan penyalahgunaan alkohol. Gejala-gejala hipertensi pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala, meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, padahal sesungguhnya tidak. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan. Gejala yang mungkin timbul karena adanya kelainan pembuluh darah. Ada beberapa cara pencegahannya. Yang pertama, mengubah gaya hidup dengan berpedoman pada hidup seimbang dan sehat, antara lain berhenti merokok, mengurangi minuman alkohol yang berlebihan, istirahat dan tidur yang cukup, menjaga berat badan dalam batas normal, olahraga dan aktivitas fisik yang teratur, menghindari stres, pengaturan diet yang tepat, lakukan pengukuran tekanan darah secara rutin, minum obat hipertensi secara teratur, konsultasi ke dokter bila timbul penyakit lain seperti jantung, diabetes mellitus, gangguan ginjal, dan lainnya. Cara penanggulangan hipertensi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan secara farmakologis dan pengobatan secara non-farmakologis. Pengobatan secara farmakologis, hipertensi dilandasi oleh beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu penanggulangan hipertensi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan secara farmakologis dan pengobatan secara non-farmakologis. Pengobatan secara farmakologis dilandasi oleh beberapa prinsip sebagai berikut. Pengobatan hipertensi sekunder lebih mendahulukan pengobatan kasual. Pengobatan hipertensi esensial ditunjukkan untuk menurunkan tekanan darah dengan harapan memperpanjang umur dan mengurangi timbulnya komplikasi. Upaya menurunkan tekanan darah dapat dicapai dengan menggunakan obat antihipertensi, yaitu captopril. Pengobatan hipertensi secara jangka panjang, bahkan seumur hidup. Pengobatan secara non-farmakologisnya itu dengan pengaturan makanan yang sehat, olahraga ringan dan teratur, berhenti merokok, istirahat yang cukup, menghindari minuman beralkohol, mengendalikan berat badan, dan periksa kesehatan secara teratur ke pelayanan kesehatan. Itulah sedikit penjelasan tentang penyakit hipertensi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.